Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu dan teman-teman terkasih. Hari ini kita bertemu lagi dalam ibadah Minggu. Ibadah Minggu hari ini masih atas kerjasama Majelis Sinode GKP dan Lifeline Pasundan Ministry. Lifeline Pasundan Ministry merupakan wadah persekutuan bagi pemuda-pemudi GKP yang berada di Kota Bandung. Kemudian, untuk persembahan yang dihimpun pada hari ini dapat dikirimkan atau ditransfer ke Majelis Jemaat 3 Jaya masing-masing. Untuk itu, silakan Bapak Ibu menghubungi majelisnya, atau bagi teman-teman Lifeline bisa menghubungi teman-teman pengurus. Dan warta selanjutnya, ibadah kita hari ini dilayani oleh Ibu Pendeta Dina. Terima kasih Bu untuk pelayanannya. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk fokus kepada Tuhan. Kita mau tinggalkan sejenak segala hal-hal yang mengganggu pikiran kita. Kita mau arahkan hati dan pikiran kita hanya untuk Tuhan. Satu dulu untuk kita sekalian. Selesai, kita akan awali ibadah kita pada pagi hari ini. Pada hari ini kita angkat satu pujian dari NKB 133 ayat yang pertama dan yang kedua. Syukur padamu ya Allah. Padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu, syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh, syukur atas pekerjaan walau tubuhku lemah, syukur atas kasih sayang dari sana dan teman. Syukur atas bunga mawar harum indah tak terbit, syukur atas awan hitam dan mentari berseri, syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat, dan firman-Mu-lah pelita agar kami tak sesat. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan menerima fotum dan salam. Saudara-saudariku, mari kita memulai kebaktian minggu kita pada saat ini dalam keyakinan bahwa pertolongan bagi kita adalah dari Tuhan, Pencipta langit dan bumi, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang setia memelihara ciptaannya. Damai sejahtera Allah turun menyertai saudara semuanya. Nas pembimbing kita pada hari ini terambil dari 2 Korintus 2 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Demikian firman Tuhan. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk merespon nas pembimbing kita akan angkat satu pujian lagi dari pelengkap Kidung Jemaat 138. Setiamu Tuhanku tiada bertara. Setiamu Tuhanku
bersatu dalam doa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih untuk waktu, terima kasih untuk kesempatan yang masih Tuhan berikan untuk kami, agar kami dapat berkumpul bersama-sama Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, pada pagi hari ini kami datang, kami mengucap syukur Tuhan karena Tuhan masih memberikan kami kesehatan, Tuhan masih memberikan kami kemampuan, Tuhan masih memberikan kami tempat yang nyaman agar kami boleh bersekutu bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk segala hal yang boleh kami rasakan, untuk segala hal yang boleh kami nikmati, untuk segala sesuatu, untuk sukacita, untuk duka cita yang masih boleh kami rasakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, kami mau datang Tuhan pada hari ini, kami mau bersama-sama merenungkan apa yang mau Tuhan katakan pada kami. Kami mau bersama-sama merefleksi Tuhan, kiranya Tuhan mau hadir bersama-sama dengan kami pada hari ini. Meskipun kami tidak dalam satu tempat yang sama, tapi kami mau satukan hati kami Tuhan. Kiranya Tuhan mau jamah kami, agar apa yang kami dengarkan, kami renungkan pada hari ini tidak menjadi sia-sia, tetapi dapat menjadi pegangan dalam kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Ini kami Tuhan, kami mau datang kepada-Mu. Amin. Baik, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, tanpa kita sadari, seminggu ke belakang atau beberapa hari yang lalu, atau bahkan hari ini, tanpa kita sadari, kita telah banyak berbuat dosa kepada Tuhan ataupun kepada sesama kita, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Mari kita renungkan, kita flashback beberapa waktu ke belakang, hal-hal apa saja yang sudah kita lakukan yang menyakiti hati sesama kita, bahkan menyakiti hati Tuhan. Mari kita mau membawa segala penyesalan kita mau akui segala dosa kita di hadapan Tuhan melalui pengakuan dosa secara pribadi. Kita mau naikkan pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 43 ayat yang 1 dan ketiga. Tuhan, kami berlumuran dosa. Kami berlumuran dosa, Tuhan, sudilah ampuni kami, Tuhan, sudi ampuni mereka, Tuhan, Kau yang tak berbuat tanya. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, sesungguhnya segala penyesalan kita sudah Tuhan sambut dan dosa-dosa kita sudah Tuhan hapuskan. Maka dari itu, dengarkanlah berita anugerah pengampunan yang terambil dari 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Baik, sekarang kita akan menyiapkan hati kita untuk menyambut pemberitaan firman Tuhan. Kita angkat lagu Sungguh Indah.
Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Ina. Silakan Bu. Makasih Vika. Halo, selamat berjumpa Bapak Ibu, saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku. Saya senang sekali berjumpa dengan semuanya. Sama-sama seperti senang ketemu dengan Vika hari ini dan juga Diki ya. Gimana kabarnya? Puji Tuhan, luar biasa. Diki apa kabar? Tuhan baik Bu. Jenuh tidak? Selama beberapa waktu ini di kosan terus. Kalau dibilang jenuh sih ya. Tapi gimana lagi kita Bikin asik. harus melakukan yang sudah harus dikerjakan. Di kejenuhan itu terlepas dari kegiatan yang kita lakukan. Oke, jadi kita sendiri yang nentuin ya, kita bisa bertahan dalam kebosanan atau enggak ya. Jadi ini dua rekan-rekan pemuda GKP yang luar biasa sekali ya, Bapak Ibu sahabatku. Nah ini ketemuan kita, perjumpaan kita di minggu pertama sesudah Pentakosta. Kita belum ucapin selamat Pentakosta ya? Iya, Bu. Selamat Pentakosta Bapak Ibu, saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku. Mudah-mudahan kita selalu happy ya. Kita selalu belajar untuk cari cara untuk happy, Ya. ya kan? Selama waktu-waktu di rumah ini, meskipun kita semua tahu bahwa ini gak gampang. Ya udah banyak banget yang gak sabar untuk kapan kebaktian lagi di gereja ya. Mungkin cuma lewat depan gedung gereja aja sambil berandai-andai begitu kan. Udah rindu sekali, kangen sekali. Tapi mari kita tetap percaya meskipun kita jauh tapi hati kita dekat. Kayak lagu siapa tuh ya. Oke deh. Mari Bapak Ibu, saudara-saudaraku, sahabatku yang terkasih, kita akan baca Alkitab dan kita renungkan firman Tuhan. Pada saat ini kita akan membaca bagian Alkitab kita sesuai daftar pembacaan Alkitab Sinode Gereja Kristen Pasundan, Matius pasal 28 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-20. Mari kita siapkan bersama-sama. Nah, sebelum kita baca Alkitab dan kita renungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa, Bapak Ibu Saudara. Tuhan, begitu besar kasih-Mu bagi kami, begitu indahnya cara-Mu memandang dan memikirkan kami. Dan kami menyadari bahwa Engkau sungguh Immanuel, Allah yang selalu menyertai kami, Allah yang dengan kuasa-Mu
yang melimpah atas langit dan bumi, di mana kami boleh sampai saat ini diberikan kesabaran dan kekuatan untuk memikul penderitaan kami, segala kesusahan yang kami alami. Engkaulah ya Tuhan yang memberikan kepada kami kasih karunia, sehingga pada saat ini kami tetap dapat merasakan kehadiran Tuhan. Meskipun saat ini kami jauh dari semua warga jemaat GKP ataupun juga semua orang-orang Kristen yang melihat kami dari layar handphonenya ataupun smartphone-nya hari ini, kami merasakan kasih setia Tuhan yang selalu ada bersama dengan kami. Kami juga akan renungkan melalui pesan minggu pertama sudah Pentakosta melalui pembacaan Alkitab pada saat ini. Berikan kepada kami ya Allah kemampuan untuk mengerti dan memahaminya, karena akal kami begitu terbatas sebagai manusia. Kiranya Roh Kudus juga menguatkan dan menghiburkan kami dan menolong kami supaya kami tetap tahu bagaimana caranya menjadi saksi-saksi kebaikan Kristus yang berani di dalam kehidupan kami dan dapat melakukan tanggung jawab iman kami dengan konsisten dan setia dalam hidup kami setiap hari. Pimpin hamba-Mu yang juga dipercaya untuk memberitakan firman pada saat ini. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Oke, guys, boleh guys, boleh ya. Oke. Ya, Bapak Ibu Saudara sahabatku, mari kita membaca Matius 28 ayat 16 sampai 20. Vika udah dapat? Sudah. Kita baca berbalasan ya. Oke. Lembaga Alkitab Indonesia dalam versi terjemahan baru memberi judul perintah untuk memberitakan Injil ya. Demikian bunyinya. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan, dan memelihara firman Tuhan dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kita bersama-sama sudah membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan. Nah, guys, istilah saksi, gitu ya, itu istilah yang tren dalam kekristenan ya. Suatu yang ya familiar lah ya, populer di telinga kita. Mungkin Vika, Diki pernah dengar itu. Setiap kali kita ibadah pemuda, saya nggak tahu ya di gerejanya rekan-rekan tuh kayak apa, di gereja Bapak Ibu seperti apa, di jemaatnya Bapak Ibu seperti apa. Tapi biasanya ini pengalaman saya sih gitu. Sesi yang paling lama di dalam ibadah itu kesaksian. Bener gak sih Vika? Nggak tahu sih ya, itu tergantung dari orang ya. Katanya sih sesuai tuntunan Roh Kudus begitu kan ya. Nah, demikian juga dengan kebaktian minggu. Biasa kalau anggota gereja itu kalau ditanya apa sih kesaksian, pasti langsung menghubungkannya dengan bagian liturgi kesaksian pujian. Oh, nyanyi, paduan suara Gitu ya. Saatnya mendengarkan kesaksian pujian, ya kan? Ya itu aja gitu kan. Jadi seakan-akan tuh sebagai saksi ruangnya orang Kristen dipersempit ya. Bersaksinya tuh lagu aja, nari aja, dub smash aja, apalah gitu ya. Sekarang kan musim gitu kan, yang show apalah segala macam. Setuju nggak? Kayak gitu? Enggak sih, agak kurang setuju. Agak kurang setuju ya. Kenapa menurut kamu nggak setuju? Karena kesaksian itu nggak cuma harus di gereja aja pas ibadah minggu kesaksian pujian. Kita bisa kesaksian juga dalam kehidupan kita sehari-hari gitu, di lingkungan kita. Jadi luas ya? Luas. Ini setuju apa nggak? Opini kamu gimana? Enggak sih. Enggak ya? Silakan saksi Tuhan banyak tuh ya. Banyak. Di kosanmu. Nah, kamu kan tinggal di kosan ya, Dik ya? Kamu bisa bersaksi tuh gimana di orang Kristen? Paling nge-live sambil nyanyi. Live? Sambil nyanyi lah. Di IG? Ya. Mantap. Berarti kalau gitu follower IG kamu adalah teman kosan? Enggak? Enggak. Ya mau
dari keluarga terdekat begitu kan, tetangga terdekat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, menarik ya kalau kita bicara soal kesaksian, apalagi kita kaitkan sama teks soal amanat agung di dalam Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20. Nah, banyak banget orang Kristen ya, Vika Diki itu kadang-kadang memaknai amanat agung itu, terutama bagian soal baptislah mereka dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Jadikanlah mereka murid-muridku, begitu kan ya kata Yesus ya, yang dimaklumatkan sebagai amanat agung. Dengan istilah, oke, berarti hai kamu orang Kristen, udah berapa banyak yang kamu muridkan, kan gitu ya? Atau kamu tuh jadi orang Kristen udah bawa jiwa atau belum, kan gitu ya? Atau apa kebaktian di gereja atau persekutuan kamu udah menghasilkan para pemenang jiwa-jiwa? Keren ya, para pemenang jiwa-jiwa gitu. Saya suka nonton American Ninja Warrior, sama nggak itu ya, semua pemenang jiwa-jiwa saya nggak tahu. Nah, padahal kalau kita perhatiin Bapak Ibu Saudara, rekan-rekan, istilah pemenang jiwa-jiwa itu sebenarnya nggak ada ya di Alkitab ya. Dalam kemanusiaan kita sih kita buat istilah-istilah yang populer itu. Apalagi kalau disambungin sama teks amanat agung ini ya. Nah, jadi sebenarnya makna dari amanat agung ini sebenarnya apa? Kita harus lihat mendalam supaya kita beriman secara kritis ya. Gua apa ya, ada orang bilang apa kita ikut begitu kan ya, Cuma tahu atasnya doang, nggak tahu iya, dalamnya ya Bu ya. kita amazed banget, aduh tuh yang khotbah lucu banget ya, mengocok perut, selalu bikin saya ketawa, favorit banget deh gitu ya kan gitu. Kita pakai stereotyping ya dengan khotbah-khotbah. Nah, mari kita lihat secara mendalam teks Alkitab kita supaya kita belajar. Saya ingat banget ya kutipannya Einstein, tau nggak Einstein? Siapa Einstein? Good, ya kan, Albert Einstein. Jadi Albert Einstein tuh bilang, beriman tanpa berilmu itu bahaya, tapi berilmu tanpa beriman itu sesat. Jadi kita harus jadi orang yang punya iman, gitu ya. Tapi kita juga harus mengasihi Tuhan dengan akal budi kita. Artinya belajar, ya, belajar terus gitu kan. Kita gali, kita uji, ya kan, ajaran-ajaran kita. Nah, Vika sama Diki, saudara-saudaraku, rekan-rekan, sebenarnya teks ini tuh teks penutup dalam Injil Matius, ya. Dan perikop sebelumnya kalau kita baca itu isinya adalah sebuah laporan bahwa ada beberapa orang pada saat itu yang bersaksi dusta, membuat seolah-olah berita kebangkitan Yesus itu bohongan. Jadi dimanipulir ya, seakan-akan sih Yesus nggak bangkit kok, gitu ya. Kamu tuh apa? Enggak, kamu nggak benar Yesus bangkit, kamu cuma halu. Hoax ya. Hoax gitu ya. Jadi jangankan sekarang ya kita bertempur dengan hoax. Dari dulu juga udah ada ternyata yang Begitu. Nah, jadi orang Kristen itu harus aware juga sama hoax-hoax kan gitu ya. Nah, karena itu bagian perikop terakhir dalam Injil Matius ini ditulis oleh Matius untuk membuat pemutarbalikan fakta itu nggak berhasil gitu. Karena ya para penulis Injil mau menceritakan kepada para pembaca dia betul-betul bangkit. Yesus itu betul-betul bangkit. Itu bukan halusinasi, itu bukan apa ya mimpi gitu kan, tapi itu betul-betul dirasakan, dialami. Dan buktinya adalah ya murid-murid datang gitu kan ke Galilea gitu. Mereka meresponi panggilan Yesus pada saat itu. Bahkan diceritakan bahwa mereka tuh kagum ya, mereka bersujud, mereka betul-betul mengalami peristiwa kebangkitan itu. Para murid diutus jadi saksi. Mereka datang ke Galilea tanda kalau mereka percaya. Mungkin memang secara ragawi Yesus mati, tapi penyelamatannya nggak pernah game over, ya kan? Nggak pernah game over. Ya, kalau Games of Thrones udah game over. Games of Thrones tahu nggak? Nonton ya, Vicky? kan Bu? Enggak lah. Game of Thrones itu, ya coba nanti cari tahu ya. Nah, berita amanat agung ini membuka zaman baru, ya. Sebuah pintu harapan, kemungkinan, sebuah kebaruan yang terjadi ketika kemudian Yesus memanggil para murid dan menampakkan diri kepada mereka. Memang ada sih beberapa murid yang ragu ya, dituliskan dalam Injil Matius. Ada sih yang ragu-ragu. Kenapa ya Injil Matius jujur sekali gitu. Memang ketika kita diminta Tuhan untuk jadi saksi-saksi kebangkitan dan kebaikannya,
nggak selalu kita itu dalam keadaan yang up terus ya. Boleh nggak sih Bu jadi orang Kristen itu jenuh, ya kan? Pernah nggak ngalamin kayak gitu? Jenuh gitu ya, merasa kalau kok Tuhan jauh banget gitu dari saya. Pernah nggak nih ngalamin kayak gitu deh? Kamu merasa ragu gitu dengan Tuhan? Enggak sih. Pernah ya? Iya. Nah, karena itu diceritakan Yesus menampakkan diri pada muridnya berulang-ulang. Ya, jadi Allah itu dalam Yesus menjumpai kita melalui Rohnya ya selalu ya dengan berbagai peristiwa spiritual yang kita alami setiap hari. Nah, amanat Yesus ini Bapak Ibu Saudara dan sahabatku terdiri dari 3 bagian ya yang menarik. Pertama, Yesus mengatakan kuasanya itu melingkupi langit dan bumi ya, dari surga. Jadi tidak ada bagian di bumi ini yang luput dari pekerjaan dan kuasa Yesus. Ya, keren sekali. Dan di masa seperti ini pasti kita nanya. Ini kita respon kan dengan pertanyaan yang agak sinis atau bahkan pesimis gitu. Kalau Tuhan ada, kenapa sih ada corona? Ya mungkin sebagai orang Kristen zaman now kita nanya itu ya, apalagi kan ini udah lama ya, hampir Berbulan-bulan. bulan-bulan gitu kan ya. Sampai sekarang Wuhan masih tertati-tati gitu kan. Korea Selatan baik lagi karena ada second wave dan yang lain-lain gitu kan. Kita mungkin nanya kenapa sih orang baik nggak selamat aja? Kenapa banyak orang kok masih berdegong merkedegong, ngerti nggak sih? Itu tuh bahasa Sundanya buat bandel, bebal gitu ya. Kenapa sih kalau Tuhan itu penuh kasih dia biarkan kita menderita? Katanya dia mengasihi kita gitu tuh katanya orang Kristen. Lalu semua manusia coba cari jawaban itu, ya kan? Ada yang bilang ini karena dosanya etnis A, dulu kan gitu ya, tolong. Ada yang bilang ini masa dimana generasi lama dimusnahkan demi generasi baru, kan? Ada yang bilang sebagian selamat, tapi yang penting jadi orang Kristen karena orang Kristen pasti selamat. Padahal nggak juga ya. Ada banyak juga korban COVID orang Kristen, benar kan? Gitu. Nah, sahabatku, Pentakosta ini mau menantang kita sebagai orang Kristen untuk menghayati ucapan Yesus di Matius 22 ayat 37-40. Ingat nggak dia? Matius 22 ayat 37-40. Kasihlah Tuhan Allah. Oke, silakan. Matius 22 ayat 37. 37. Oke. Apa jadinya? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Ya, mengasihi Tuhan dengan seluruh keberadaan kita, bukan cuma dengan hati, ya, tapi beriman dengan akal budi, kekuatan jiwa kita. Artinya kalau buat saya, jangan beriman setengah-setengah, jangan asal-asalan gitu kan. Asal gue udah dibaptis, asal gue udah di CD, asal udah ikut perjamuan, begitu kan. Nah, amanat yang kedua, begitu kan, yang menarik juga buat kita adalah kita pada saat ini juga diingatkan bahwa kita dipanggil untuk menjadi saksi kebangkitan itu, ya. Jadi saksi Kristus itu bukan hanya bicara, ngajak orang doa, komsel, begitu ya, tapi juga punya integritas. Ya, integritas itu orang yang omongan dan kelakuannya bisa dipegang. Ya kan? Contoh nih, kita bilang kita mengasihi Tuhan dengan akal budi, tapi kita nggak pakai masker. Ya. Ya kan? Takut dicap paranoid, padahal akademisi ya, orang-orang belajar, gitu kan, sama aja bohong. Atau kita udah tahu PSBB bakal ada checkpoint, tapi kita selalu cari jalan belakang supaya ngumpet-ngumpet. Nah, ngumpet-ngumpet. Gak gampang kan jadi saksi Kristus. Nah, jadi saksi Kristus tuh orang Kristen harus dipanggil untuk menjadi orang-orang yang hidupnya selamat. Dan orang yang selamat adalah orang-orang yang hidupnya bermanfaat. Ya. Menjadi pemberi spirit, jangan jadi parasit. Gak gampang memang untuk kita punya spiritualitas ya di zamannya sekarang. Nah, bagian yang paling indah dari perikop kita adalah part terakhir. Apa tuh? Amanat agung, yaitu ingatlah aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Nah, kita selalu mendengar formulasi ini dalam berkat ya kalau kita udah selesai ibadah. Tapi ini janji Tuhan bahwa apa yang kita kerjakan dalam dunia ini akan selalu dikawal dan disertai sama Tuhan. Kita nggak akan sendirian. Immanuel, Allah menyertai kita. Immanuel itu bukan nama biasa, ya, tapi itu adalah
nama jaminan yang hadir, yang menyertai, yang menguatkan kita, yang memampukan, yang gak pernah ninggalin Rika, yang gak pernah ninggalin Diki, dan gak pernah ninggalin saya. Ya, Tuhan itu sahabat dan penolong kita. Nah, karena itu sahabatku, sebagai saksi kita diingatkan lagi melalui amanat agung siapa pemilik hidup kita, ya, dan kita juga diingatkan untuk memastikan ajaran Kristus itu disebarkan ke seisi dunia. Perlu berkorban dan menyangkal diri. Kita juga dikuatkan dengan sebutan Immanuel dari Kristus, Allah yang dulu, yang sekarang, selamanya selalu memandang kita semua dengan rasa cinta. Di saat-saat seperti ini kita pasti bisa sebel. Gak selalu kan, meskipun kita baru jadian, kita selalu ada dalam rasa dede atau sayang gitu ya sama pacar gitu kan, pasti ada betenya, ada kekinya sama orang tua ya, sama teman sekos, sama ibu kos, karena bete ya, apalagi lu tagih-tagih uang kosan ya. Tetapi ada satu pribadi yang selalu menatap kita dengan hati yang penuh dengan rasa sayang, ya kan? Yesus yang selalu mengasihi kita, mencintai kita, Dia yang ingin kita hidupnya selamat, bermanfaat, jadi saluran berkat. Semoga kita selalu sehat. Minggu ini kita punya bekal untuk bertanggung jawab sebagai saksi Kristus. Sahabat-sahabatku, tetap semangat, dan semua warga gereja kita berdoa supaya kita selalu dimampukan di minggu-minggu Pentakosta ini selalu hidup saling mengasihi dan mampu berbuat baik. Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Amin. Bapak, Ibu, dan teman-teman diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli kita secara bersama-sama dengan mengucapkan, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja Kudus dan Am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Persilakan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, kita sudah mendengarkan pemberitaan Sabda Allah. Marilah kita meresponi apa yang sudah kita dengar dengan segala ungkapan syukur di hadapan Tuhan yang akan bersama-sama kita nyatakan melalui syafaat kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Tuhan Yesus sahabat kami, Tuhan yang kuasa dan kasih-Mu boleh kami rasakan di sepanjang hidup kami. Tuhan, kami telah mendengarkan sabda-Mu. Kami kembali diingatkan bahwa seberat apapun perjalanan yang kami lalui dalam dunia ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dalam keyakinan itu, ya Bapa, saat ini kami memberanikan diri untuk menyatakan permohonan kami di hadapan-Mu. Kiranya Engkau berkenan mendengarkan seru dan doa kami. Saat ini kami mengingat kondisi kesehatan setiap orang yang terkena dampak dari pandemi COVID-19. Mereka yang saat ini masih dirawat di rumah sakit ataupun mereka yang mengisolasi secara mandiri di rumah mereka masing-masing. Tenaga kesehatan yang dengan jerih lelah terus merawat semua pasien. Kami juga berdoa bagi kami semua yang saat ini mungkin merasakan efek psikosomatis karena rasa takut dan cemas. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kepada kami pemulihan. Tenangkanlah batin dan jiwa kami. Ingatkan kami bahwa kami memiliki Allah, Immanuel, Allah yang selalu menyertai kami. Mampukan supaya batin kami dapat beka untuk merasakan kehadiran Tuhan yang menenangkan kami. Kami juga saat ini ingin berdoa bagi gereja-gereja, secara khusus jemaat-jemaat Gereja Kristen Pasundan, bahkan juga kami dalam
perjalanan arak-arakan bersama dengan setiap gereja di seluruh muka bumi ini. Tentunya kami tidak dapat menyangkali proses adaptasi kebiasaan baru yang kami akan masuki. Dan itu akan diwujud nyatakan jika Tuhan berkenan dengan segala kebijakan dan pertimbangan yang akan kami lalui dan pemuli untuk membuka kembali ibadah-ibadah minggu. Berikan kepada kami ya Tuhan kebijaksanaan untuk tidak gegabah dalam mengambil keputusan, namun juga untuk mempertimbangkan berbagai kondisi yang ada dengan segala aspek psikologi, ekonomi. Biarlah kami juga melandasi keputusan kami itu berdasarkan kajian yang menyeluruh dan kajian yang mendalam, sehingga kami jika memungkinkan ketika harus berada dalam keadaan yang baru, untuk jika membuka ibadah-ibadah kami kembali, terus dapat menyelamatkan kehidupan dan bukan mengancam kehidupan. Tuhan, kami juga saat ini ingin berdoa bagi kondisi sosial seluruh warga dunia. Bahkan juga ketika kami tahu bahwa kecemasan, kekhawatiran yang melanda warga dunia seringkali juga dimanfaatkan dengan melintir isu ras, isu agama, isu etnis, menjadi keuntungan bagi satu dan dua pihak yang mementingkan diri mereka sendiri. Jauhkan kami semua dari rasa egois, berkati para pemimpin dunia supaya mereka punya hikmat dan bijaksana untuk boleh mengingat bahwa di tangan mereka lah ada kuasa dan otoritas yang diberikan oleh Tuhan untuk menyelamatkan banyak orang. Tuhan yang memberikan kepada kami umat manusia kerendahan hati dan mengingatkan kami bahwa tak patut kami sombong, dan terus mengingat bahwa kami adalah manusia hina yang diberikan kemuliaan oleh Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami juga ingin berdoa bagi semua sivitas akademika, bukan hanya Universitas Kristen Maranatha, bukan hanya Stikes Immanuel, tapi juga ada begitu banyak institusi pendidikan dari mulai tingkat PAUD sampai SMA, di mana kami menggumuli kondisi belajar mengajar para siswa pada saat ini. Kegelisahan banyak orang, banyak naradidik dalam belajar online dengan berbagai kesulitan-kesulitan yang kami punya. Kiranya Tuhan juga senantiasa boleh mengaruniakan hikmat dan bijaksana kepada yayasan, kepada para dosen, kepada para guru, mahasiswa, para pelajar, orang tua murid, supaya kami menyadari bahwa semua kesulitan-kesulitan ini harus kami pikul dan kami cari jalan keluarnya bersama-sama, supaya kami tidak saling menyalahkan, tapi kami selalu ingat tugas kami sebagai gerejamu yang dipakai Tuhan, dipanggil Tuhan untuk mendidik generasi-generasi masa depan dunia ini dan gerejamu. Pada saat ini Bapak, kami juga ingin mendoakan pemulihan ekonomi dunia, karena kondisi pandemi saat ini berpengaruh terhadap banyak hal. Ada begitu banyak orang yang kehilangan mata pencaharian mereka, ada begitu banyak orang yang khawatir apakah akan mendapatkan gaji mereka lagi di bulan-bulan ke depan. Kami ada bersama-sama dengan mereka. Mampukan kami sebagai gerejamu, sebagai tubuhmu, supaya kami dapat menjadi alatmu untuk menopang mereka yang lemah. Ajar kami selalu bersyukur, sehingga dalam rasa syukur yang selalu melimpah dalam hati itu, kami selalu dimampukan Tuhan untuk berbagi, saling tolong-menolong, sehingga kerajaan Allah dan kebaikan-Mu boleh nyata dirasakan oleh semua umat manusia, bahkan seisi ciptaan. Saat ini Bapak, kami juga ingin berdoa bagi krisis iklim yang merupakan isu yang tak kalah penting yang juga kami hadapi di tengah-tengah pandemi yang terjadi pada saat ini. Kami tahu bahwa kami menghadapi bahaya krisis lingkungan, krisis iklim, krisis air. Kami menghadapi itu semua. Cuaca yang tak dapat diprediksi juga menimbulkan berbagai dampak bagi bumi ini. Kami seringkali lalai sebagai manusia untuk memikirkan alam semesta yang telah Tuhan ciptakan dengan begitu indahnya, yang menjadi ibu bagi kami. Biar Tuhan juga memberikan kepada kami kemampuan sehingga dalam mengadaptasi kebiasaan-kebiasaan yang baru, kami ingat untuk memelihara bumi ini. Kami
mengingat untuk terus menjaganya. Berikan kepada kami kasih karunia-Mu ya Tuhan. Kiranya damai sejahtera Tuhan boleh senantiasa bertakhta dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami terus dikuasai oleh Roh Kudus untuk boleh menentukan pilihan-pilihan hidup dalam keputusan-keputusan etis yang bijaksana sebagai orang-orang Kristen di dalam dunia ini. Doa ini ya Bapak, kami juga ingin perlengkapi dengan seru permohonan kami bagi Gereja Kristen Pasundan, bagi Majelis Sinode, bagi BP klasis di setiap wilayah, bagi komisi-komisi pelayanan sinodal, bagi setiap penatua di jemaat-jemaat. Biarlah Tuhan juga senantiasa memberikan hikmat, bijaksana, dan karunia dalam kami terus merumuskan kebijakan kepemimpinan di aras kami masing-masing, sehingga kami terus menjadi saluran berkat dengan akal pikiran kami, dengan akal budi kami. Terima kasih Tuhan. Doa ini kami naikkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan kami yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum kita menerima pemutusan berkat, kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 392, ayat yang pertama dan kedua. Ku berbahagia. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Ayat yang kedua. Pasrah sempurna, nikmat penuh, suka sorgawi, melimpah hidup. Lagu malaikat amat teduh, kasih dan rahmat bersertamu. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus selamanya. Saudara-saudaraku yang terkasih, jangan lupakan 3 hal ini. Kuasa Allah melimpahi surga dan bumi, karenanya kita dipanggil bersaksi benar dan berani melalui seluruh perbuatan kita dalam percaya akan penyertaannya.
berkat dari Tuhan. Kuasa, pertolongan, dan kasih Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus meneguhkan dan menghibur kita dalam mengabarkan kasih dan kebaikannya di dalam dunia saat ini dan sampai selamanya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian dan teman-teman. Selamat hari Minggu.